ada yang belum tersampaikan? Coba dibalik slide-nya. Nah, bahwa sebelum menjelaskan mengenai maju lagi, sorry maaf. Nah, oke. Nah, sebelum menguraikan mengenai keputusan pada saat kritis, nah kita harus tahu terlebih dahulu apa itu keputusan. Nah, setiap perusahaan atau organisasi bisnis yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa, mereka harus melakukan upaya dalam pengambilan keputusan. Ini sangat penting dalam bisnis. Kenapa? Karena keputusan itu akan berguna dalam menentukan tujuan, dalam menentukan sasaran, dalam menentukan kebijakan, serta menentukan akan pencapaian perusahaan. Untuk itulah maka keputusan perlu dipertimbangkan. Nah, keputusan ini apa? Berarti keputusan itu bicara mengenai ketetapan yang ditetapkan perusahaan melalui pimpinan atau direktur utama dalam mengambil keputusan yang perlu dipertimbangkan. Tentu dalam pengambilan keputusan perlu untuk nantinya perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan ini nanti akan didiskusikan dalam pertemuan, rapat terhadap para manajer dengan pimpinan maupun dengan karyawan supaya nanti bisa mengambil keputusan atau ketetapan apa yang dipertimbangkan, yang nantinya akan diwujudkan ke dalam apa upaya untuk menjalankan keputusan tersebut atau ketetapan tersebut. Nah, supaya nantinya keputusan itu bisa diambil secara tepat, berarti apa? Keputusan tidak boleh diambil secara asal atau sembarangan berdasarkan argumentasi pribadi, berdasarkan dari ego yang dilakukan oleh seseorang. Tidak, pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti berdasarkan informasi, berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan berdasarkan nilai laporan atau dokumen, dan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sumber daya organisasi, dan mempertimbangkan juga bagaimana tingkat risiko yang dihadapi dalam pengambilan keputusan maupun pertimbangan terhadap manfaat yang diraih terhadap pengambilan keputusan tersebut. Nah, dalam hal ini, baru keputusan tersebut akan dipertimbangkan. Tentu dalam pertimbangan keputusan berarti perusahaan juga harus melihat ketentuan, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pengambilan keputusan. Sama seperti di bangsa ini kan, ketika mengambil keputusan ada ketentuannya, mempertimbangkan apa, bagaimana sudah belum selebihnya rapat, bagaimana rapat tersebut memenuhi quorum atau tidak terhadap anggota DPR dan MPR, bagaimana dalam setiap fraksi-fraksinya, berapa keputusan yang setuju, berapa yang tidak setuju, bagaimana informasi yang tersedia dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti pemerintah menaikkan pajak PPN 12%, apa dasar pertimbangannya, apa informasi sebelumnya, apa tap-tap keputusan yang telah diambil, apakah ada keputusan presiden sebelumnya atau menteri sebelumnya dari Kementerian Keuangan dan Pajak dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam perusahaan ada ketentuannya. Nah, berbicara mengenai ketentuan dan aturan yang ditetapkan. Nah, bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya. Nah, keputusan-keputusan yang diambil perusahaan tentu ada dasar pertimbangannya. Pertama, keputusan yang bersifat rasional. Nah, rasional ini apa? Berdasarkan nih pertimbangan akal sehat, menggunakan analisa, menggunakan kemampuan berpikir dari informasi yang diperoleh, misalnya laporan keuangan dan lain sebagainya. Nanti perusahaan dengan pimpinan manajer akan menganalisa, mereka disajikan informasi, nanti mereka akan saling bertemu, mengadakan rapat, berdiskusi, nanti keputusan apa yang diambil yang terbaik dengan pertimbangan rasional atau akal sehat dari informasi-informasi yang mereka terima, misalnya contoh salah satunya laporan keuangan. Nah, yang kedua, Pak, kalau seandainya perubahan begitu cepat seperti perusahaan-perusahaan yang pernah mengalami kondisi yang di dunia di seluruh dunia yaitu COVID-19
yang mengakibatkan terjadi resesi perekonomian global. Nah, ini kan sulit, informasinya sangat terbatas. Kenapa? Karena kejadian COVID-19 ini kan tidak pernah terjadi, baru sekarang-sekarang ini. Informasi, ketersediaan informasi terbatas. Apa yang terjadi kalau ketersediaan informasi terbatas? Sedangkan pengambilan keputusan perlu dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti COVID-19 yang diakibatkan pemerintah mau tidak mau mengambil langkah keputusan untuk menyelamatkan masyarakat dalam kondisi kesehatan, mau tidak mau adanya pembatasan terhadap kegiatan sosial yang akan mempengaruhi terhadap kondisi bisnis dalam hal pendapatan, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini dia, mau tidak mau intuisi akan berperan. Seperti akan berperan intuisi bagaimana pengalaman-pengalaman dalam memimpin perusahaan. Nah, ini akan bisa digunakan dalam mengambil keputusan jika situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan karena keterbatasan informasi. Nah, pengambilan keputusan nanti juga berdasarkan dari ketentuan, misalnya mempertimbangkan aturan-aturan main dalam perusahaan seperti kebijakan, tujuan, sasaran perusahaan, bagaimana sistem yang bekerja, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan ingin mengambil keputusan nih, ada karyawan yang di PHK, maka bisa dilihat dari ketentuan, misalnya ketentuan undang-undang ketenagakerjaan seperti apa, aturan main perusahaan seperti apa, dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, apakah sebelumnya misalnya kalau karyawan melakukan kesalahan, sudah gak mengikuti prosedur adanya teguran secara lisan nggak bisa secara tertulis, sudah belum dikenakan sanksi. Nah, kalau udah dikenakan sanksi, apakah sudah misalnya dilakukan juga misalnya penurunan jabatan, demosi? Kalau itu sudah tidak bisa, baru keputusan PHK akan dilakukan. Nah, itu sudah dilakukan belum? Mengikuti aturan, kebijakan, dan tujuan misalnya. Nah, inilah keputusan. Nah, nantinya keputusan yang diambil perusahaan pasti memiliki maksud atau peranan. Kira-kira apa peranan keputusan? Nah, peranan keputusan itu berfungsi sebagai kontrol, yaitu pengawasan yang dilakukan perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan, maka keputusan akan diambil sebagai kontrol, misalnya tindakan mendisiplin dan lain sebagainya. Nah, keputusan juga berguna untuk evaluasi. Misalnya contoh, nah nanti kan presiden kita Oktober kan sudah tidak lagi menjabat. Biasanya negara kita akan melakukan rapat terhadap anggota DPR dan MPR. Tujuannya apa? Nah, melakukan evaluasi terhadap kinerja presiden kita Jokowi. Nah, selama di dua periode bagaimana nih untuk dievaluasi, kekurangannya di mana? Nah, apa kelemahan-kelemahan dalam melakukan pembangunan ekonomi misalnya, pembangunan infrastruktur, pembangunan dalam bidang pendidikan, pembangunan dalam industri, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi, semua akan dievaluasi untuk apa? Sehingga tahu, oh ini kondisinya. Yang nantinya presiden yang baru supaya tahu nih perbaikan apa yang perlu diambil. Nah, sebagai bentuk peningkatan terhadap aspek kehidupan di dalam pemerintahan, baik untuk sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga sama di perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi terhadap nanti keputusan. Nah, seperti dalam rapat tahunan perusahaan, semua kan akan dibuka kondisi keuangan gimana, produksi kita seperti apa, sumber daya manusia bagaimana. Nah, sehingga nanti perusahaan bisa melakukan perbaikan. Begitu juga terhadap nilai pemasaran. Bagaimana nih nilai pemasaran terhadap penjualan, apa kekurangannya, sehingga nantinya manajer dan pimpinan bisa tahu, direktur utama, oh ternyata ini loh yang belum dicapai. Nah, sehingga ke depannya, nah
perusahaan perlu keputusan apa yang diambil untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ini dia. Nah, keputusan juga berguna nih untuk tujuan. Apa tujuan yang hendak dicapai untuk masa yang akan datang? Seperti contoh nih, Presiden kita menetapkan tujuannya dalam hal menuju Indonesia emas. Nah, begitu juga dalam perusahaan. Perusahaan ketika menetapkan keputusan ada tujuannya. Apa tujuannya? Pengen meningkatkan keuntungankah? Pendapatan, pertumbuhan produk, membuka pabrik baru, membuka perusahaan cabang, atau membuka bisnis baru. Nah, ini apa tujuannya? Apa keinginan yang dicapai untuk masa yang mendatang? Nah, semua itu perlu diambil keputusan. Nah, keputusan juga berguna, memiliki peranan untuk strategi. Seperti perusahaan akan menetapkan nih, misalnya contoh perusahaannya itu saya ibaratkan bergerak di bidang bisnis pendidikan seperti Universitas Bung Karno. Nah, kira-kira dalam situasi kondisi sekarang ini apa nih keputusan rektor dalam meningkatkan strategi di Universitas Bung Karno supaya penerimaan mahasiswa barunya semakin meningkat dengan menghadapi tantangan semakin banyaknya perguruan tinggi yang ada, seperti contohnya Telkom sekarang sudah buka, lalu Departemen Perindustrian punya kampus sendiri namanya Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Lalu selanjutnya bahkan perusahaan perumahan properti juga punya kampus sendiri, contoh Universitas Podomoro. Nah, belum lagi Gramedia Group buka kampus sendiri yaitu Universitas Multimedia Nusantara. Nah, begitu banyak sekarang kampus yang mulai buka. Nah, strateginya apa nih keputusannya? Supaya Bung Karno tetap bisa eksis, bertahan, mengalami pertumbuhan terhadap misalnya penerimaan mahasiswa baru yang semakin meningkat dengan adanya tantangan persaingan terhadap bisnis perguruan tinggi. Nah, strateginya apa? Nah, ini perlu diputuskan dalam keputusan. Nah, inilah peranan dalam keputusan. Nah, saya stop. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, ya. Nah, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. B. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara terbaik, efektif, dan efisien. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih tindakan atau alternatif untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi masalah, memilih alternatif, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat futuristik, artinya berkaitan dengan masa depan dan pengaruhnya yang berlangsung cukup lama, penting bagi kemajuan suatu organisasi. Karena masa depan organisasi ditentukan oleh pengambilan keputusan saat ini. Oke, yang tadi sudah dikatakan bahwa pengambilan keputusan harus efektif. Nah, efektif itu apa? Tepat terhadap nilai yang dicapai. Nah, contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari deh, seperti kalian punya uang terbatas 50.000 misalnya. Nah, ada tugas disuruh sama dosen, misalnya Pak Budi. Nah, kasih pertanyaan, suruh buku ini. Padahal hari ini saya mau ngeceng nih sama pacar. Nah, apa ya keputusan yang diambil? Nah, ini kan membutuhkan ketepatan. Ketepatannya dalam arti kalau saya ngambil untuk pacaran, ngeceng, berarti wah tugas terbengkalai ini sama Pak Budi, bisa diomelin karena kenapa? Jawaban saya ngantor karena tadi Pak Budi mengarahkan jawabannya harus sesuai dengan buku yang dia sarankan misalnya. Nah, apa keputusan yang tepatnya?
Nah, misalnya kalian bisa mencari problem solving, ya udahlah, cari buku yang murah, cari di Senen. Nah, yang 20.000, ternyata dapat 20.000. Lumayan, sisanya 30.000. Nah, bilang aja sama pacar, duit terbatas, makannya jangan yang mewah-mewah, cari yang bakso gerobak yang 15.000. Nah, udah bisa. Nah, sisanya 15.000 ya udah beli teh Solo aja deh yang goceng. Nah, masih bisa. Nah, ini contohnya. Nah, inilah yang dinamakan efektif melakukan tindakan yang tepat. Nah, misalnya ketika ada berbagai macam kesulitan, bisa nggak mencari problem solvingnya untuk berbagai alternatif sehingga tujuannya tidak terbengkalai, tetap bisa tercapai. Nah, lalu juga mempertimbangkan efisien. Efisien ini apa? Bahwa pertimbangan dalam keputusan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam anggaran atau pembiayaan. Contoh misalnya, Universitas Bung Karno pasti tidak akan mampu mengambil keputusan dalam hal strategi dengan mencontoh 100% sama dengan UI. Karena kenapa? Ya beda, UI anggarannya dia kuat karena dibiayai juga oleh pemerintah. Kalau Bung Karno kan enggak, swasta. Kalau swasta harus dia mampu membiayai dirinya sendiri. Nah, untuk itulah maka dalam pengambilan keputusan perlu untuk mempertimbangkan kekuatan anggaran atau pembiayaan sehingga nanti pembiayaan efisien ini menjadi optimal dalam hal apa? Mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga nanti dananya bisa dioptimalkan dengan baik. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Jadi kenali tantangannya dalam mengambil keputusan. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengambilan keputusan diantaranya informasi tidak lengkap. Informasi yang tidak lengkap atau ambigu dapat menyulitkan dalam membuat keputusan yang tepat. Sikap tidak relatif, sifat tidak realistis dapat membuat seseorang berfokus pada dampak positif dan mengabaikan dampak negatif. Oke, nah contoh dalam hal pengambilan keputusan tidak realistis apa? Tidak ada pertimbangan logika akal sehat. Misalnya nih, contoh kebanyakan orang-orang Indonesia masih percaya hal-hal yang berbau terhadap mitos. Misalnya pengen mendirikan perusahaan, membuka perusahaan cabang atau perusahaan baru, tiba-tiba dia harus membuka nih, kayaknya hari baik apa ya? Jam berapa ya? Nah, padahal kan gak ada hubungannya. Mau hari apapun, kalau memang perusahaan itu nantinya perusahaan cabang atau bisnis barunya tidak dikelola dengan baik, percuma, hancur-hancur juga kok. Artinya apa? Pengambilan keputusan itu harus realistis, dipertimbangkan dengan akal sehat. Nah, dengan komitmen, tanggung jawab, kerja keras, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, mendirikan perusahaan, mempertimbangkan, dilihat dulu, kliwon, jangan kayaknya apes nih. Nah, perusahaan bisa bangkrut kalau kliwon, apalagi jam 2 siang, jangan. Nah, padahal mau dirikan dalam jam berapapun, misalnya mau hari Jumat misalnya jam 2 siang, kalau perusahaannya nanti cabangnya nggak dikelola dengan baik, nggak disiplin, nggak bertanggung jawab, ya sia-sia. Nah, untuk itulah pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan hal yang bersifat realistis. Artinya masuk akal, pertimbangannya berdasarkan akal sehat, ada informasi yang dipertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti ada nih orang menyatakan bahwa kalau punya pasangan, apalagi orang Jawa, orang Sunda, jangan kawin, nanti ujung-ujungnya cerai. Nah, padahal nggak ada hubungannya. Mau orang Jawa sama orang Mama kata, mau orang Sulawesi sekalipun, cerai ya cerai aja. Kalau misalnya suaminya kasar, dikit ada masalah main tampol, main gampar, main tonjok, main jambak, ya tetap cerai-cerai juga. Siapa sih orang yang mau punya pasangan yang keras, salah dikit dilugancu? Nah, pasti orang akan sebel. Nah, oleh sebab itu tergantung secara realistisnya apa, mau pasangan apapun, suka apapun, kalau pasangan tidak diperlakukan dengan baik, pasti akan cerai. Nah, walaupun misalnya ada mitos berkembang, jangan nikah sama Jawa dengan Sunda misalnya. Nah, itu hal yang tidak realistis contohnya. Nah, begitu juga dalam perusahaan tuh.
Nah, kan ada perusahaan tuh mendirikan apa tuh? Misalnya mall. Pernah saya lihat mall ada yang anti angka 3, 3-nya diganti angka 4A, 4B. Katanya kalau ada, saya tanya kenapa nggak ada angka 3? Saya pernah tanya ngobrol-ngobrol sama teknisinya di situ. Katanya pemiliknya bilang kalau angka 4, kalau ada angka 3 nih, angka sial, bisa bikin perusahaan bangkrut. Nah, dalam hati saya, kalau kinerja keuangannya nggak dikelola dengan baik, mau bangkrut ya bangkrut aja. Mau ini nggak ada angka 3 sekalipun, berarti kan tidak realistis. Nah, ini. Oke, lanjut. Kurangnya kejelasan tentang apa yang dilakukan dan apa yang dikuasai dapat menyebabkan kebingungan dan keraguan. Perbedaan nilai dan keyakinan dapat menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan bersama-sama. Nah, kurangnya kejelasan artinya apa? Pimpinan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Misalnya keputusan udah diambil, udah diketok palu, tiba-tiba pimpinan ngomong, kayaknya pengambilan keputusan salah deh. Menurut kalian gimana? Lah, kenapa pada saat awal tidak diminta atau tidak disediakan waktu untuk jajak pendapat? Nah, seharusnya kan jajak pendapat terlebih dahulu sebelum keputusan diambil. Berarti tidak ada kejelasan nih. Nah, keraguan dan kebimbangan terjadi. Nah, kalau keraguan dan kebimbangan atau kurang jelasnya dalam pengambilan keputusan, apa yang dampaknya? Komitmennya akan nggak ada, sehingga menjalankan keputusan tersebut tidak sepenuhnya. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Komunikasi tidak efektif dapat menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan bersama-sama. Penetapan prioritas yang berbeda dalam hidup dapat menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan bersama-sama. Ketakutan akan konflik menyebabkan seorang menghindari pengambilan keputusan bersama-sama. Untuk mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan, Anda dapat meminta masukan dan saran dari orang lain yang memiliki perspektif pengambilan atau pengetahuan yang berbeda. Oke, terkadang dalam pengambilan keputusan kurang komunikasi. Artinya apa? Informasi ada yang hilang, tidak disampaikan secara penuh oleh karyawan, atau tidak ada informasi yang disampaikan atau adanya hilang di manajer. Nah, sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan pengambilan keputusan tidak lagi optimal. Nah, oleh sebab itu supaya komunikasi berjalan efektif harus apa? Adanya keterbukaan terhadap informasi supaya baik dari pihak manajer, pimpinan, ataupun manajer, ataupun karyawan sama-sama bisa mengetahui kondisi, situasi, keadaan, ataupun kinerja dari perusahaan. Sehingga apa? Kalau keterbukaan ini terjadi, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dalam bentuk komunikasi dua arah antara pimpinan dengan karyawan maupun dengan manajer, maka apa? Maka keputusan bisa diambil secara tepat. Nah, karena mereka bisa mengajukan betul saran, pendapat, ide yang memadai. Nah, karena mengetahui kondisi, keadaan, dan situasi yang dialami perusahaan. Seperti contohnya kinerja perusahaan bagaimana. Nah, ini dia. Mengapa pentingnya komunikasi yang efektif. Oke, lanjut. D. Koordinasinya. Koordinasi adalah proses pengintegrasian kegiatan dan tujuan terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi sangat penting dalam pengambilan keputusan karena dapat membantu menghindari konflik, kemacetan kerja, dan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa prinsip koordinasi adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya. Oke, artinya apa? Bahwa dalam hal pengambilan keputusan perlu koordinasi. Koordinasi itu apa? Kerjasama. Ingat, dalam perusahaan tidak bisa perusahaan itu bersifat Superman, tahu, seorang diri tuh. Dia nyelamatin sendiri, terbang sendiri, kalau ada masalah diselesaikan sendiri, itu kan Superman. Nah, sedangkan apakah bisa
bahwa walaupun pimpinan dia seorang diri, enggak. Misalnya pimpinan direktur seorang diri, ngebersihin ruang kantor seorang diri, dia merangkap administrasi seorang diri, merangkap keuangan seorang diri, merangkap pemasaran seorang diri. Nah, tidak bisa, namanya manusia biarpun dia seorang direktur sekalipun menghadapi keterbatasan terhadap kemampuan. Begitu juga terhadap manajer. Nah, oleh sebab itu dia perlu koordinasi, bekerja sama dengan orang lain, seperti dengan manajernya, dengan karyawannya, supaya nanti dengan koordinasi mereka bisa duduk bersama, mengadakan pertemuan, rapat, saling bertukar pikiran. Nah, sehingga dari hal tersebut menyampaikan ide dan gagasan, sehingga bisa nantinya dalam hal pengambilan keputusan secara tepat sesuai kondisi, keadaan, situasi maupun kinerja perusahaan yang dialami. Nah, ini dia. Jangankan perusahaan, contoh sederhana saja. Sama seperti dalam keluarga kan, tidak mungkin seorang ayah bisa menjalankan seorang diri. Dia perlu kerjasama dengan ibunya atau istrinya, seperti istrinya yang bersihin rumah, nah yang memperhatikan rumah, nah lalu ayahnya yang mencari uang supaya nanti bisa berkoordinasi dengan baik supaya mengambil keputusan dalam membangun keluarga. Nah, nggak bisa dalam membangun keluarga itu seorang diri dikuasai, dalam arti misalnya suami dia mencari uang, ngebersihin juga, lalu jemput anak juga, dia juga berangkat nganterin anak ke sekolah juga, dia nyuci baju sendiri, ngepel sendiri, segala macam dia lakukan, istrinya dibiarin aja santai, nggak bisa. Namanya manusia punya keterbatasan sehebat apapun. Nah, oleh sebab itu perlu adanya koordinasi untuk mengambil keputusan. Nah, seperti bagaimana koordinasinya nih keputusan untuk membangun keluarga yang baik, perlu adanya kerjasama antara suami dengan istri, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga tadi contoh dalam perusahaan. Nah, oke, lanjut. Beberapa cara untuk melakukan koordinasi adalah: A. Memberikan keterangan langsung secara bersahabat. B. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran. C. Membina human relations, memperoleh dukungan partisipasi dan bawahan. Oke, nah koordinasi perlu adanya nih, bertukar pikiran. Contoh bertukar pikiran apa dalam kehidupan sehari-hari yang gampang? Contoh, ayah sudah bekerja, dia mendapatkan penghasilan tiap bulan, perlu bertukar pikiran dengan istrinya. Ini penghasilan sekian, kira-kira untuk apa ya? Gini aja, kita buat ya prioritas. Apa dulu yang penting nih dalam keluarga kita? Uang sekolah dulu ya, ada belum bayaran nih tiap bulan. Nah, udah uang sekolah, kira-kira kebutuhan harian ya, beras, gula, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi yang utama lagi? Lalu kira-kira jajan untuk anak sekolah, transport, berapa? Nah, kalau dia mungkin belum punya rumah, kira-kira cicilan rumah gimana? Lalu kontrakan seperti apa? Nah, baru kebutuhan-kebutuhan yang lain. Perlu adanya bertukar pikiran. Nah, kalau nggak bertukar pikiran, nanti akan ribut. Gimana sih gaji sebulan? Bisa aja boros kamu gini sebagai istri. Nah, oleh sebab itu perlu bertukar pikiran. Nah, begitu juga perusahaan bertukar pikiran, pimpinan dengan manajernya. Kondisi keuangan kita gimana? Digunakan untuk apa saja? Bagian pemasaran coba digunakan untuk apa saja? Bagian produksi SDM. Nah, perlu bertukar pikiran nih, supaya nanti pengambilan keputusan bisa berjalan baik untuk penetapan tujuan. Nah, lalu apalagi perlu adanya dukungan, keterlibatan, peran serta, seperti dukungan dari pimpinan, dukungan dari manajer, dukungan dari para pekerja. Misalnya keputusan udah diambil dari direktur utama, nah perlu adanya keterlibatan atau dukungan, komitmen dari para manajer atau juga dari karyawan supaya bisa mereka menjalankan keputusan itu dengan baik. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya seorang ayah udah bekerja, dia mendapatkan penghasilan tiap bulan, diberikan kepada istrinya. Nah, istrinya juga harus mendapatkan dukungan. Ya, kira-kira penghasilan sebulan, nah saya buat nih
bertukar pikiran buat daftarnya dia. Antara lain ada uang sekolah, kebutuhan hari-hari, beras dan lain sebagainya, lalu kebutuhan uang jajan anak, transportasi, terus bayar cicilan rumah atau kontrakan, lalu ya sedikit boleh gak ya buat beli seblak misalnya, bakso, jajan-jajan di luar kali-kali ya misalnya. Nah, terus ajak anak-anak main keluar liburan. Nah, kira-kira gimana, setuju atau enggak? Nah, itu kan adanya dukungan. Nah, seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Pertimbangkan dampaknya, dampak positif dan negatif. Cari tahu dampak positif dan negatif dari keputusan yang akan diambil. B. Keputusan orang lain. Pertimbangan kebutuhan atau keinginan orang lain yang akan terdampak oleh keputusan tersebut. C. Ketakutan akan efek yang tidak sesuai harapan. Seorang cenderung akan menyalahkan dan menyesali keputusan yang diambil jika dampaknya tidak sesuai harapan. Oke. Nah, setiap keputusan yang kita ambil perlu mempertimbangkan resikonya. Nah, seperti kalian nih, misalnya ada satu mata kuliah, gue nggak mau mata kuliah sama dosen si Tono, capek, mesti serius, mesti rajin dalam macam.